Karena apa teman-teman udah jauh lebih lengkap dapatnya bersama antara Pak Reddy, Bu Feti, atau Bu Nelly. Karena itu lebih lengkap lagi bagaimana ERP-nya, bagaimana layout-nya, dan lain hal. Saya hanya mengulang aja. Dan kenapa sih penting di aspek operasional maupun teknis ini. Tapi sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama Marcelino Yuan Ahmad Sidik. Iya, Pak. Oke, Alza Ramadhani Aulia. Hadir, Pak. Oke, Nadia Fitri Maulida. Hadir, Pak. Oke, Fadli Hamdani Kurniawan. Oke, Kartika Sari. Hadir, Pak. Oke, Hadir, Rida. Pak. Oke, Rida Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, Ardelia Najwa Azara. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Zaid Ayashi. Hadir, Pak. Oke, Dinda Syaldi Anggraini. Hadir, Pak. Oke, Jennifer Nur Kalimah. Hadir, Pak. Oke, Halimatus Sa'diyah. Hadir, Pak. Oke, Hasna Maulina Asar. Hadir, Pak. Cahaya Fatira. Hadir, Pak. Yuk. Bintang Nabila Yudi Putri. Hadir, Pak. Oke, Reza Al-Bustami. Hadir, Pak. Dan Widya Indah Safitri. Hadir, Pak. Oke. Jadi teman-teman kita akan ngebahas mengenai kelayakan bisnis. Kenapa sih kita perlu memikirkan lokasi yang strategis? Kenapa kita perlu memikirkan layoutnya seperti apa? Yang teman-teman juga pasti udah dapatkan kan di manajemen operasi yang jauh lebih handal dan jago Bapak Reddy, Bu Nelly, ataupun Bu Fetty. Jadi teman-teman, kalau kita, kenapa sih Pak kita harus menganalisis seperti apa eh, lokasi kita? Kenapa sih Pak kita juga harus menganalisis why? We must analysis how about the production. Terus apakah teknologi yang kita gunakan benar apa enggak? Pertanyaan saya gini, coba teman-teman. Teman-teman di sini pasti tahu ayam geprek Sriwedari lah paling gampang. Pasti tahu, tahu nggak? Ayam geprek Sriwedari di depan Unsika. Pasti pada tahu kan? Kira-kira nih, kira-kira menurut teman-teman silahkan dijawab. Kalau ayam geprek Sriwedari menggunakan pemesanannya pakai apa namanya self self apa tuh biasanya pemesanan sendiri, pemesanan mandiri kayak punyanya McD yang pakai mesin. Perlu apa enggak? Ayam geprek Sriwedari mesinnya pakai mesin, jadi nggak perlu ngomong orangnya. Perlu nggak teman-teman? Tidak, Pak. Widya, kenapa nggak perlu Widya? Menurut Widya? Karena kayaknya eh, lebih ribet lagi gitu loh, Pak. Soalnya kan harus ngegeprek juga gitu. Oke, dari Widya lebih ribet. Sebenarnya bukan karena geprek kan bukan dia yang ngegeprek, tapi kan dia masuk sistem. Tapi ribetnya buat customernya. Ayo, ada lagi nggak nih? Kira-kira perlu nggak nih self mesin untuk self order mesin? Nah, untuk mesen di ayam geprek Sriwedari. Kayaknya belum perlu, Pak. Kenapa Zaid? Soalnya masih bisa dihandle ininya, yang mesen. Oke, thank you Zaid. Belum perlu Pak, berlebihan karena orang biasa aja bisa kan? Oke, tadi ada dari Widya, ada Zaid. Ada lagi nggak nih kira-kira? Kenapa perlu nggak sih sebenarnya?
Kayak kita kan ke McD kan sekarang udah tinggal datang mesen mesin, tek 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 tek, bayarnya antara kris atau debit. Menurut teman-teman, bayangin teman-teman mau beli ayam geprek, tapi kayak gitu di Sriwedari. Perlu nggak? Tadi dua orang jawab nggak perlu. Kira-kira perlu nggak teman-teman? Mungkin bisa sih Pak buat biar lebih efektif gitu. Karena secara kan Sriwedari pelanggannya banyak gitu ya. Mungkin biar kayak lebih efektif aja gitu. Oke, dari Ardelia mungkin bisa karena bisa jadi lebih efektif. Oke, itulah yang kita akan ngebahas di hari ini teman-teman. Kenapa kita harus mendalami lokasi, produksi efektif, serta teknologi yang tepat untuk mencapai kesuksesan bisnis. Kalau kita ditanya jawabannya, Pak perlu nggak self machine di ayam geprek Sriwedari? Tidak perlu. Masih belum perlu. Kalau dibilang perlu bisa aja, tapi untuk ke depannya. Kenapa? Ayam geprek Sriwedari kalau teman-teman yang pesen, bayangin, apakah semuanya akan paham mengenai teknologi seperti itu? Belum tentu. Kedua, biasanya bisa pakai duit cash, ini kan nggak bisa. Bayar 10.000, 10.000 kita biasa cash kan, udah kasih aja 10, 10, 10, 10. Pakai ini harus pakai ATM lah, buka kris lah, HP lah, dan lain hal. Oh nggak bisa Pak, kita udah nggak terima cash. Simpel gitu aja pasti teman-teman juga banyak yang kalang kabut. Mungkin wah keren nih teknologinya dia udah berani. Tapi secara efektif ya nggak efektif. Karena pelanggannya masih belum siap. Pasarnya ya memang pasarnya yang tidak perlu menggunakan self order mesin. Itulah kenapa kita juga memperkirakan teknologi apa yang kita perlu pakai di dalam bisnis kita. Ibarat juga, Pak, saya kayak ayam geprek Sriwedari tapi menggunakan robot penyajiannya. Ya ngapain? Orang sekarang kita antri di depan langsung dikasih, langsung dikasih, langsung dikasih. Masih belum tepat guna. Itu yang teman-teman kita harus pikirkan nih. Dari lokasi, proses gimana, sampai ke teknologi yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita ngomongin yang mendalamnya, kenapa? Untuk mengeksplorasi pentingnya analisis, yang berkaitan bisnis, lokasi, alur, dan sama. Jadi kalau kita ngomong tiga aspeknya, dari aspek operasional dan teknis, satu, lokasi dan saluran distribusi. Jadi teman-teman ketika punya tempat, punya usaha, atau kita teman-teman punya gudang, itu harus pemilihan lokasinya harus strategis. Dan saluran distribusinya yang efisien. Makanya teman-teman, kalau teman-teman tahu Aqua, Aqua itu pabriknya di Indonesia bukan cuma satu. Di setiap provinsi punya pabrik. Kenapa? Bayangin, kalau dia cuma satu nih di gunung, misalnya di gunung di Jawa Timur, mau kirim ke Jakarta, efektif nggak teman-teman? Efisien nggak? Enggak. Bayangin, kosnya berapa? Terus teman-teman kemarin sempat lihat kan kasusnya banyak, bukan cuma Aqua, bahwasanya dia ternyata bukan air gunung asli. Pada dasarnya itu adalah air gunung yang diambil dari tirnya, cuman sudah disalurkan dengan pipa. Pipanya ditanam di bawah tanah. Bayangin kalau dia harus ngambil dan pabriknya benar-benar di tengah hutan. Gimana orang truk-truk itu bisa masuk untuk ngangkut galon-galon aquanya? Itulah kenapa kita harus, oh Pak saya punya usaha. Sekarang yang lagi rame kalau teman-teman mungkin mengikuti IG, bahwasanya di Jakarta lagi diatur pengaturan lapangan padel. Bahwasanya banyak lapangan padel berdiri di tengah pemukiman, bukan wilayah komersial. Sehingga apa? Bayangin teman-teman udah punya usaha, udah jalan, tiba-tiba ditutup. Teman saya ada dia punya lapangan padel di kota wisata, ditutup, disegel oleh Satpol PP sampai sekarang sudah 3 bulan, padahal baru beroperasi kurang dari sebulan. Rugi nggak?
rugi. Modal lapangan padel tuh bukan 10-20 juta. Tanahnya berapa? Minimal 501 M keluar. Minimal. Untuk lapangannya aja, belum bla 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 bla. Bisa sampai 3 M, 4 M, 5 M. Bayangin, belum buka sebulan ditutup dan disegel oleh pemerintah karena tidak punya izin menyalahi aturan. Karena lokasi kita memang strategis tapi salah, bukan di lahan komersial. Atau teman-teman lihat yang kemarin lagi viral, ada orang jualan sayur di depan rumahnya, ditangkep, nggak boleh. Kalau ngomong aturan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Salahnya apa? Aturannya menjualan harus sesuai dengan undang-undangnya bla 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 bla. Tapi kalau kita ngomong secara kemanusiaan dan ini, ya tidak ada salahnya. Makanya kita harus paling penting lokasi strategis dan kita harus bisa saluran distribusi yang efisien. Makanya kalau teman-teman lihat apa tuh namanya JNE atau Indomaret, pasti jalanannya bisa dimasuki oleh truk. Bener nggak? Lokasinya apakah selalu strategis? Nggak selalu. Tapi distribusinya bisa untuk dimasuki truk. Ya karena mereka menyalurkannya pakai truk. Nggak ada tuh Indomaret pakai motor nyalurinnya dari pusat dia bawa motor dan lain enggak. Pasti pakai truk. Karena apa? Efisien sekali jalan. Oh, rutenya Indomaret dari Karawang Timur ke Karawang Barat ya dia berhenti di situ. Bayangin dia harus ngeluarin lagi, mindahin naik motor dan lain-lain. Itu nggak efisien, menambah biaya dan lain halnya. Lalu yang kedua, aspek kuncinya alur proses produksinya. Masa sih Pak pengaruh layout dari sebuah gudang produksi itu sangat berpengaruh? Sangat berpengaruh. Bahkan kalau di izin edar Badan POM atau izin kesehatan, kalau di sebuah restoran itu harus sanitasi dan pembuatan makanan itu harus berbeda. Dan dalam proses produksi juga diwajibkan kalau untuk makanan memakai stainless steel. Udah nggak boleh kayu ataupun besi. Kok bisa Pak? Iya, karena stainless steel tidak menyalurkan bakteri, higienis. Kalau kita ngomong proses produksi juga misalnya di sebuah rumah makan atau di sebuah proses produksi kayak beng-beng atau makanan olahan, itu lampu harus ada tutupnya teman-teman. Nggak boleh lampu hanya sekedar lampu, tapi harus ada yang nutupin. Dan itu standarnya siapa? Standarnya Badan POM. Ya, kita harus jelas semua. Sehingga apa proses produksinya optimal, tapi efisiensinya tetap tinggi dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi baik. Dan yang ketiga yaitu tadi penggunaan teknologi yang sesuai. Jangan sampai kita over teknologi, kita pengen canggih tapi ternyata tidak menunjang produktivitas. Kita menginvest 1 miliar, ternyata efisiensinya cuma 10%, nggak sebanding. Kita invest 10 miliar, ternyata produktivitasnya tidak meningkat. Ngapain? Kalau kita ngomong Pak McD kenapa berani pakai mesin mandiri gitu? Teman-teman dengan adanya self order mesin, McD penjualannya meningkat sampai 50%. Loh, kok bisa Pak? Kan sama aja orang mau mesen. Kalau teman-teman mau mesen di depan kasir, otomatis teman-teman hanya memesan tujuannya apa? Oh Pak, saya paket ayam. Tapi dengan pakai self mesin, teman-teman, itu juga salah satu trik marketingnya. Sehingga mereka kan pasti menampilkan semua menu. Kita sebagai manusia pasti akan tertarik untuk melihat, oh niatnya mesen satu jadi mesen banyak. Dan itu ternyata efektif. Dia invest mesin dengan harga ratusan juta, baliknya berkali-kali lipat, ya itu berarti itu termasuk penggunaan teknologi yang tepat guna atau sesuai. Itulah teman-teman, 3 aspek kunci. Jadi ini aja yang kita pegang. Teman-teman udah dapat semua lokasi saluran distribusi di manajemen operasi, alur proses produksi di manajemen operasi. Teknologi tepat guna juga di manajemen operasi. Jadi kalau kita hari ini mengenilai potensi pasar tadi sama
Kita lihat dari saluran distribusi lokasi. Pak, maksudnya lokasi dulu deh. Saya bilang saya pernah menawarkan lahan di Jombang, Jawa Timur untuk Indomaret Alfamart. Saya nawarin kedua-duanya. Lokasinya di jalan utama, di jalan raya, sebelah, nggak langsung sebelah sih. Dua atau tiganya adalah masjid besar, yang di situ pasti rame. Terus itu jalanan yang rame. Diajukan, saya mengajukan lokasi strategis. Tapi ternyata secara kelayakan bisnisnya Indomaret maupun Alfamart menolak. Pak, ternyata tidak layak ini untuk dibuat Indomaret. Lahan, oh mungkin Pak Abi lahannya kecil loh. Lahannya 1.500 meter. Dan itu melebar serta manjang, harusnya sangat cukup. Nah, padahal kita menganggapnya ini lahannya bagus, tapi ternyata apa? Potensi pasarnya kurang. Saya juga punya lah, bukan saya, keluarga saya ada lahan di Surabaya. Kita bilang, wah ini mah nggak mungkin rame, orang jalanannya aja nggak begitu rame. Ternyata punya potensi pasar dan disewa oleh Indomaret selama 15 tahun. Kayak gitu teman-teman. Sometimes kita, oh ini bagus pinggir jalan utama rame. Ternyata belum tentu punya potensi pasar. Makanya dalam penentuan lokasi itu juga kita bisa menganalisis potensi pasarnya seperti apa. Terus kita juga mengidentifikasi efisiensi proses, evaluasi penggunaan teknologi, dan rekomendasi berbasis data. Terus kalau kita tadi itu potensi pasar dan permintaan, seberapa besar sih di daerah kita, lokasi kita itu yang meminta? Oh, Pak, saya bikin Indomaret di perumahan baru atau toko kelontong di perumahan baru. Tapi ini perumahannya berkembang, Pak. Ini yang punya APL, Agung Podomoro Land. Sehingga ini ke depannya bla 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 bla. Oh, potensi pasarnya tinggi. Ya udah nggak ada masalah. Pak, saya mau bikin tapi di sini udah banyak ibarat nih di saya tahunya daerah kota wisata misalnya. Di kota wisata udah banyak namanya pet shop, pet care dan lain-lain. Tapi tetap orang membuka yang baru. Kenapa? Karena potensi pasar dan permintaannya juga tinggi. Tergantung kita seperti apa. Makanya inilah kita kenapa harus menganalisis lokasi. Lokasi kita menentukan. Jangan sampai lokasi kita malah membuat bisnis kita sulit dijangkau. Terus dengan kita juga melakukan teknik analisis teknis dan operasional, kita juga akan mengetahui biaya operasional dan investasi awal kita seperti apa. Nanti nyambungnya kemana? Ke sumber daya. Nah, terus kalau kita udah, oh Pak, kita sudah tahu biayanya, kita tahu sumber daya kita, aspek sumber daya, kita juga harus membuat apa? Sistem distribusi yang maksimal. Dan aksesibilitas untuk apa? Layout untuk pelanggan lebih mudah menggapai tempat kita. Apakah selalu dari luar? No, bisa juga dari internal kita sendiri. Nah, itu yang kita harus jaga. Dan utamanya kita menggunakan inovasi dan penggunaan teknologi. Ibarat nih, teman-teman jualan udah sekelas Starbucks ya memang perlu mesin yang harganya 100 juta, 300 juta karena memang sudah sekelas yang memang sehari 500 kopi dan lain hal. Tapi kalau teman-teman hanya jualan kopi di kafe kecil yang omsetnya belum sampai 10 juta, teman-teman invest mesin kopinya harga 500 juta, apakah worth it? Enggak, yang ada teman-teman rugi. Itu kita harus tahu nih, inovasi dalam penggunaan teknologinya. Jadi kita lihat tadi lokasi strategis, infrastruktur, saluran distribusinya, persaingan lokalnya, serta faktor demografinya. Ini kalau kita di analisis pasar kembali lagi, udah kita belajar survei pasar dulu, analisis kompetitor, studi lokasi, nah itu bilang lokasi lagi dan data statistik demografinya seperti apa. Nah misalnya nih, perbandingan faktor utama nih, misalnya kita ngebandingin antara Jakarta, Surabaya, Medan. Pak, saya mau bikin usaha, pertama kali di mana ya baiknya? Saya punya, saya punya lahan di 3 tempat.
Jakarta jelas potensi pasarnya gede, teman-teman. Biaya distribusi rendah, kenapa? Karena dari pusat. Ada pelabuhan, pelabuhannya langsung, dan lain hal. Aksesibilitasnya sangat baik, karena di Jakarta bisa dijangkau oleh apapun. Tapi persaingannya di Jakarta sangat tinggi. Di Surabaya sedang, sedang, baik, dan sedang. Di Medan, belum tentu. Potensi pasarnya rendah, biaya distribusi tinggi karena jauh, aksesibilitas sedang, persaingannya rendah. Teman-teman juga akan bikin nih nanti. Sama, oh saya teknis dari teknis analisis aspek teknis dan operasi berdasarkan lokasi. Teman-teman harus bikin. Kenapa memilih dia misalnya, kenapa memilih lokasinya di komplek perumahannya teman-teman? Teman-teman harus bikin ini potensi pasarnya gimana, biaya distribusinya gimana, aksesibilitasnya gimana, persaingannya gimana. Itu juga harus kalau teman-teman berjualannya secara offline. Tapi kalau secara online, ya tidak perlu masalah. Tapi teman-teman kalau online tetap nanti akan membuat sebuah layout karena teman-teman tetap memproduksi sebuah produk. Kalau kita ngomongin nih, efisiensi proses produksi. Tadi kita udah ngomongin lokasi. Yang kedua tentang proses produksinya. Pak, kenapa sih Pak proses produksi harus efisien? Kalau teman-teman nggak saya ngomongnya terlalu cepat, tolong diingatkan karena saya akan ada rapat teman-teman jam 11-an. Jadi mungkin sebelum jam 11 kita juga udah selesai. Dan memang materinya nggak banyak. Oke, lanjut lagi nih tentang efisiensi proses produksi. Kalau teman-teman tahu sekarang, pertanyaan saya, coba teman-teman jawab. Teman-teman tahu di sini Tesla kan ya? Elon Musk, Twitter, tahu kan? Menurut teman-teman, inovasi apa sih yang sekarang Tesla sedang lakukan? Coba, Tesla, kita hubungannya dengan produksi, atau menurut teman-teman nggak usah dihubungkan dengan proses produksi deh. Apa sih yang sekarang Tesla lakukan inovasinya apa? Coba dibantu dijawab, langsung on mic aja. Ayo, kira-kira menurut teman-teman Tesla tuh sedang lakukan inovasi apa sih? Yang Yo. self driving bukan Pak? Apa? Self driving. Self-driving itu dia lakukan inovasi dari dulu. Ya, ada lagi, benar, itu memang sampai sekarang diperbaiki. Nah, disempurnakan self-drivingnya. Jadi kalau kita ngomong Tesla, yes, benar tadi dari Zaid, salah satu inovasi yang mengguncang dunia self-driving. Dan itu keren banget teman-teman, serius. Teman-teman nanti kalau ada rezeki misalnya bisa nyoba Tesla, itu kita tinggal klik, klik, udah mobilnya nyetir sendiri, even sampai parkir sendiri. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Itu self-driving. Ya, kira-kira apa nih yang Tesla lakukan sekarang saat ini? Wah, ini nggak ada yang jawab, berarti 50%-nya siap-siap ya. Oke, langsung saya jawab aja. Berarti di kelas ini ya, 50%-nya kemungkinan nggak akan cair semua nih. Cuman beberapa. So, teman-teman, Tesla saat ini adalah mengefisiensikan proses pembuatan mobilnya. Kok bisa, Pak? Inovasinya dia melakukan efisiensi. Jadi dia sudah tidak melakukan lagi self-driving ya memang dia selalu mengembangkan yang sudah ada. Tapi proses produksinya yang dilakukan inovasi. Sehingga keuntungannya tiap tahun meningkat. Di tahun 2025 keuntungannya meningkat sampai 35%.
Karena keberhasilan Tesla dalam mengefisiensikan proses produksinya. Dengan cara apa? Satu, gudangnya diperdekat. Kedua, dia punya kapal tersendiri. Ketiga, dari hulu sampai hilir dikuasain. Makanya dia bekerja sama dengan nikel dan lain-lain untuk baterainya. Itulah teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman juga akan belajar sih, tapi nggak tahu. Kalau teman-teman mengambil kewirausahaan, konsentrasi kewirausahaan di semester depan, itu teman-teman akan belajar juga 10 type of innovation, 10 tipe untuk inovasi. Di mana inovasi itu nggak selalu membuat sebuah produk baru. Kalau perusahaannya sudah berjalan ya. Perusahaan sudah berjalan 15 tahun, 20 tahun. Contohnya paling gampang adalah tolak angin yang saya selalu omongkan. Proses produksi yang dia lakukan efisien besar-besaran. Pemilik tolak angin saat itu melakukan inovasi simple, yaitu membuat perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Sehingga apa? Seluruh proses produksi di dalam perusahaannya akan dipantau oleh pemegang saham. Semuanya. Jadi teman-teman kalau beli saham, saham itu kan kita bisa tahu laporan keuangan ya, pemasoknya siapa dan lain hal itu jelas semua. Kok kenapa Pak dia mau ngelepas cuma 5% sahamnya teman-teman yang dilepas? 5 sampai 7. Supaya apa? Di dalam proses produksi sebuah perusahaan keluarga family business, KKN-nya sangat tinggi. Sehingga bisa menimbulkan defisit anggaran. Kenapa? Misalnya Zaid yang punya tolak angin. Terus saya saya kakaknya Zaid. Aku aja deh yang masukin jahenya. Harganya berapa? 10.000. Padahal Zaid nemuin jahe yang lebih bagus, bisa stabil dan harganya cuman 7.000. 3.000 itu kan ada jaraknya, ada range-nya. Tapi karena Zaid si Abi kakak saya ya udahlah menggerus keuntungan, menggerus kayak gitu. Sehingga apa? Inovasi yang dilakukan adalah membuka menjadi perusahaan terbuka sehingga nggak bisa sembarang orang untuk KKN di dalamnya. Setelah dibuka malah meningkat. Keuntungannya meningkat, ini meningkat. Kenapa? Karena KKN itu di-cut semua. Yang biasanya, oh ini sepupu saya yang masukin, oh ini sini saya yang masukin, ke-cut semua. Karena menjadi transparan. Itulah kenapa pentingnya dari proses produksi. Dan dengan kita tahu proses produksi, kita tahu titik-titik kritis. Oh, yang ini makanya ada namanya safety stock kan, teman-teman juga udah belajar kan? Dead stocknya minimal berapa persen. Jangan sampai di bawah dead stock, otomatis produksi nggak bisa jalan. Produksi nggak bisa jalan berarti penjualan tidak bisa bergerak. Makanya oh kita tahu titik kritis pembuatan kita. 5, berarti kalau udah 6 kita sudah mulai order lagi bahan baku. Itulah pentingnya dari proses produksi. Nah, ini menurut teman-teman nih, ini layout proses produksi. Ini layoutnya benar apa salah teman-teman? Ya, menurut teman-teman layout produksi ini benar apa salah? Cuma tinggal jawab aja benar, salah, itu aja. Ya, menurut teman-teman ini layout produksinya, tadi kan kita udah bahas ini, kita langsung masuk aja ke layoutnya. Kan teman-teman udah belajar nih manajemen operasi. Menurut teman-teman benar apa salah?
Yo, ini layoutnya kan teman-teman udah belajar nih. Kalau sampai nggak belajar, ini nanti saya minta, Pak tolong dirubah Pak nilai siskanya Pak. Karena ini ternyata nggak ada yang ngerti Pak layout Pak. Harusnya udah Hmm. bener sih Pak menurut saya. Tapi itu tidak soalnya Heeh. A, B, C, D, E itu kan deket ya. Tapi yang Mm-mm. saya ragu dari situnya FGH-nya Pak. Karena lumayan jauh. Tapi menurut saya sih udah bener sih. Karena udah ada bagiannya masing-masing dan bahan baku yang setahu saya juga yang paling besar emang bahan-bahannya juga dipisahin kan ya. Oke, itu dari Reza udah benar, tapi agak ragu dikit. Tapi benar kok Pak, karena sudah bahan bakunya ini. Oke, dari Reza. Ayo, ada lagi? Menurut teman-teman, ini udah benar apa salah? Nggak usah takut salah teman-teman, kita akan ngebahas bareng-bareng. Menurut teman-teman, tunggu, tunggu. Udah bener, Pak. Dari Widya juga udah benar. Oke. Jadi teman-teman kalau kita ngelihat secara ini masih belum efektif, masih efisien. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih teman-teman, bahan bakunya di sini. Di sini mesinnya. Dari mesin masih ada jarak lagi 20 meter. Dari sini masuk barang setengah jadi. Bayangin, kita dari barang setengah jadi harus ngebawa lagi ke mesin rotary dryer. Tidak efektif untuk waktunya. Makanya yang efektif adalah seperti ini, teman-teman. Maka dari itu teman-teman, bahan baku benar, tapi kalau bisa kita kalau ngomongin sebuah layout itu layoutnya harus smooth, tidak boleh terlalu jauh. Nah, kita lihat ini dari bahan baku langsung station crusher, langsung stasiun pencampuran bahan, stasiun oven, gudang barang jadi, setengah jadi, langsung bawa. Jadi tidak bisa, tidak menghalangi, tidak ada yang terhalang. Kalau kita bandingin dengan sebelumnya, dia akan ada satu titik bertabrakan dengan orang ngebawa yang lainnya. Tapi kalau dengan kayak gini, tidak akan bertabrakan. Oke, pertanyaan saya, kalau kayak gini, ini efektif apa enggak? Menurut teman-teman nih, efektif, Pak, ini sudah efektif apa tidak efektif? Sudah efektif, Pak. Sudah efektif dari Widya. Sepertinya sudah, Pak. Dari Ardelia sepertinya sudah. Oke. Jadi kalau kita ngelihat dari ini sudah efektif. Walaupun sebenarnya di, bentar, saya mau lihat dulu.
di bagian ini itu masih bisa diperbaiki lebih baik lagi. Kenapa? Di sini akan terjadi tabrakan nih teman-teman dalam prosesnya nanti. Tapi kalau ini bisa langsung dijadikan satu aja, dari sini langsung satu turun ke bawah, nah itu akan menjadi lebih efektif. Tapi secara dasar ini sudah efektif. Itu teman-teman. Jadi, Pak, kenapa harus belajar sampai layoutnya? Iya. Teman-teman ketika layout, bayangin teman-teman gudang. Ini pintu masuknya gudang. Tapi lemari gudangnya ada di pojok sana. Ada di pojok sini. Nah ini gimana? Mau naruh butuh waktu. Nanti, oke aku masuk, saya masuk dari sini bawa forklift. Saya ngambil barang yang di sini, ini barang di sini. Pas keluar, tabrakan. Makanya semua harus smooth. Supaya apa? Tidak terjadi tabrakan. Tabrakannya bukan dalam arti tabrakan harfiah yang berat, enggak. Tapi akan terhambat prosesnya. Ketika produksinya makin molor, waktunya makin panjang, otomatis produksi akan menjadi terhambat. Jadi kalau kita ngomongin poin kunci tadi, pemetaan proses produksi, jadi analisis alur, mohon maaf typo, untuk memetakan setiap langkah dalam proses produksinya. Sampai nanti kalau teman-teman ngambil konsentrasi manajemen operasi itu juga bisa membuat sebuah alur bagaimana efektif itu juga bisa menjadi sebuah skripsi. Bisa jadi pengukuran waktu biaya, nanti identifikasi bottleneck-nya. Nah, itu dia bottleneck itu berarti yang dari penyempitannya di mana itu kita bisa identifikasi dan survei karyawan untuk tahu. Karena kadang kita tidak tahu nih yang baik seperti apa. Sama nih dengan efisiensinya, waktunya, perencanaan 2 jam bla bla bla. So, kita lanjut ke produktivitas dengan teknologi. Kita kembali lagi nih nggak perlu banyak. Taruh teman-teman ya. Jadi yang pertama kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Jangan kita buat produk atau mendatangkan produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Apalagi teknologinya over. Kita mau pesan ayam seriwedari tapi harus menggunakan website. Nggak tepat guna. Kalau yang tepat guna untuk seriwedari apa? Dia pakai sistem POS. POS biasa aja yang pakai HP ataupun pakai tab. Supaya apa? Terdata. Udah, itu udah cukup. Nah, makanya teman-teman nanti ketika bikin Pak, saya harus punya website ini nanti bisa ini. Tidak perlu dulu. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan customernya seperti apa teman-teman. Jadi evaluasinya ya analisis biaya manfaat, studi kasus teknologi, dampak pada produksinya seperti apa, tren teknologi terbaru, apakah bisa diaplikasikan atau tidak. Ini contohnya dengan otomatisasi gimana, apakah selalu baik? Ternyata enggak. Malah lebih baik kita pakai software manajemen aja. Karena ROI-nya lebih singkat daripada kita pakai otomatisasi. Emang 30%, tapi dengan biaya implementasinya ya mending kita pakai software manajemen aja dulu. Contohnya gitu. Jadi teman-teman juga akan nanti ngebuat, oh saya mau pakai sistem pos ini. Berarti kira-kira efisiensinya gimana? Itu juga teman-teman harus siapkan dan lain hal. Pak, saya mau pakai Tokopedia jualannya. Itu juga adalah sebuah teknologi. Kalau teman-teman masukin ke Tokopedia, berarti teman-teman jangan lupa memasukkan potongan komisinya. Gede loh kok Tokopedia sekarang. Sehingga ROI-nya teman-teman, ROI-nya nanti dapat dari mana? Teman-teman ROI akan menghitung di analisis finansial. Di finansial itu akan ada ROI, BEP, IRR, NPV, apa lagi? Saya lupa lagi. Ada 5 atau 6. Dan itu semua biaya harus masuk. Nah, itu akan dibahas lagi. Termasuk nanti teknologi ini. Terkait dari efisiensi dengan ROI apakah setara atau jangan-jangan enggak. Itu teman-teman.
Jadi kalau kita faktor kunci keberhasilan bisnis dalam teknik analisis operasi dan teknis, ya kita satu lokasi dan saluran distribusi yang tepat sangat berpengaruh nih teman-teman. Proses produksi makin efisien makin baik. Yang penting efisien tapi tetap dijaga kualitasnya. Dan pemilihan teknologi yang sesuai dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisiensi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada. Jadi silahkan nih teman-teman. Kalau ingat 4 minggu lagi sudah jadi SKB, produk harus inovatif, punya value. Mau konsul dulu ke saya monggo, kalau mau mandiri silahkan, tapi nilai tidak akan ditanggung. Maksudnya ya kalau nilainya jelek ya udah tidak akan bisa saya bantu. Karena teman-teman akan ikut untuk P2MW. P2MW berarti dari UNEX kalau sekarang. UNEX di bulan Mei. Teman-teman selesai di bulan Juni awal. Kalau UNEX aja nggak keterima, apalagi P2MW, berarti nilainya sudah siap-siap. Nilai minimal UNEX saya udah tahu berapa, teman-teman juga ini, ya berarti di bawah nilai itu semua. Itu aja kalau dari saya. Kalau keterima UNEX, ya berarti nilainya bagus. Tuh. Karena nanti dari UNEX lanjut ke P2MW. Tapi saya belum tahu sistem yang terbaru seperti apa. Kalau terakhir info dari UPA seperti itu. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, karena juga materi sudah selesai, saya akhiri kuliah di siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.